Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Puluhan warga dilarikan ke rumah sakit akibat hirup gas pabrik es. Bayi berusia 1 hari ditemukan di saluran air dekat pesawahan. Harga beras menembus Rp400.000 per karung. Satu persatu warga Kelurahan Kowang, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dievakuasi menggunakan ambulans rumah sakit dan PMI Kota Tangerang Selasa pagi kemarin. Umumnya puluhan warga yang tinggal berdekatan dengan pabrik es mengalami sesak napas, mual dan muntah akibat menghirup gas yang bocor dari pabrik es saat produksi. Dari 27 korban yang terdiri dari lansia, 2 orang dewasa serta remaja langsung mendapat pertolongan dengan menggunakan oksigen. Menurut salah satu korban, mengungkapkan bau zat kimia mulai dirasakan sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat yang membuat dirinya keracunan, sempat sesak nafas dan mual hingga dilarikan ke rumah sakit. Sejauh ini kondisinya sudah mulai membaik. Jadi atas kejadian itu cuma kayak lari itu langsung kayak ke tenggorokan sama badannya kayak ngap kayak sesek gitu. Oh, terus setelah itu Mbak gimana? Pertolongan pertamanya apa? Awal sih mungkin emang karena belum berasa kali ya dari efek zatnya itu. Terus pas udah agak masuk ke pagi kan itu kan mulai kejadiannya jam 3-an. Itu cuma kayak yang dirasa ya udah kayak ulu hati itu kayak sakit, tapi makin kesini kayak udah mulai ngap dan kayak udah nggak berat-berat. Yang Mbak rasakan bau atau gimana? Baunya gitu. Itu dari mana sih Mbak? Itu dari pabrik es, jadi pipanya tuh ada kebocoran. Oke. Kurangnya peralatan dan ruang yang terbatas, puluhan warga dirujuk ke 3 rumah sakit yang berbeda. Keluhannya kebanyakan sesak, susah bernafas, sama matanya perih. Dari 24 berarti sudah beberapa ada yang dipulangkan? 24 itu kita rujuk. Jadi begitu mereka datang, memang karena IGD kita juga penuh ya, karena di kondisi kita rujuk di sekitar yang ada di radiusnya plus minus 4-5 km. Korban sendiri perempuan kebanyakan atau laki-laki juga ada? Sama ya mas, kebanyakan ya, sama ada ibu-ibu, lansia, terus juga yang muda-muda juga banyak laki-laki. Kini kasus kebocoran gas yang menyebabkan menimbulkan banyak korban masih dalam penyelidikan Polresta Metro Tangerang Kota. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Hingga Selasa siang kemarin, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang masih membersihkan sisa bau menyengat akibat kebocoran gas saat produksi es di Jalan KS Tubun, Kelurahan Kowang, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Sejumlah warga yang menjadi korban kini masih menjalani perawatan. Muranto, salah satu karyawan pabrik mengatakan hingga saat ini keluarganya yang sebelumnya tinggal di mes pabrik kini sudah dievakuasi ke rumah sakit akibat menghirup gas yang dikeluarkan dari kebocoran pabrik es di saat beraktivitas. Dirinya menambahkan saat keluarganya terjebak di dalam mes terpaksa membongkar atap mes untuk mengeluarkan keluarganya. Dirinya menduga kebocoran gas dari produksi es kristal. Bau menyengat dan buka pintu kan posisi asap udah nggak bisa ini, napas aja 5 jangka 5 ini kayak udah mau berhenti. Nah ini balik lagi ke kamar nih, gimana bisa kita keluar kalau nggak jebol tembok? Kalau tembok nggak mungkin dong. Nah ini jebol atap tuh, sedangkan ada perempuan 2. Itu kalau nggak ada orang laki tewas semua itu asli. Sementara Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan pabrik pengolahan es balok menggunakan zat kimia jenis amonia atau NH3
Hal itu membantu proses pembekuan es agar tidak cepat cair, namun karena ada kebocoran, pipa yang terbuka menyebabkan sejumlah warga keracunan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sejauh ini sudah dilakukan olah TKP oleh penyidik dan ada beberapa saksi yang dibawa ke Polsek Karawaci untuk dimintai keterangan terkait peristiwa yang terjadi. Mengumpulkan saksi-saksi ya yang ada dan mendatangkan para korban untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Bang, ini unsur zat kimia apa ya Bang yang menyebabkan warga pada pingsan sih Bang? Tadi amonia. Karena itu pabrik es membutuhkan gas amonia ya untuk pembekuan ya supaya tetap dingin. Jadi memang dimungkinkan diduga adalah gas amonia. Jadi seperti itu. Ada selang yang bocor kah atau apa Bang? Sementara tadi sih ada pipa yang terbuka ya, kemungkinan besar bocor. Sebelumnya, pada Selasa pagi, warga dihebohkan bau menyengat yang dikeluarkan dari pabrik es balok dan kristal akibat kebocoran sebuah gas di saat produksi yang mengakibatkan puluhan warga dilarikan ke rumah sakit. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Warga desa Cigelam, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, geger setelah salah satu warga desa menemukan bayi yang terbungkus kantong plastik yang ditemukan di saluran air. Diduga bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Saat ditemukan, tali pusar sang bayi sudah terpotong dan bayi ditemukan dalam kantong plastik tanpa mengenakan pakaian. Warga pun langsung melaporkan penemuan bayi tersebut ke bidan desa. Diperkirakan bayi yang ditemukan oleh warga ini baru berusia 1 hari. Saat ditemukan, kondisi sang bayi dalam keadaan sehat. Namun untuk memastikan kondisi kesehatan, bayi langsung dibawa ke Puskesmas Ciruas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kan awalnya ada warga yang menghubungi ke bidan dan kita ke sana itu bayinya udah dipegang sama warga. Jadi pas udah dipegang sama warga, bayi tersebut langsung dibawa ke salah satu rumah warga dan langsung ditanganin. Dan setelah ditanganin itu langsung dibawa ke puskesmas. Warga menemukan di mana tuh? Di pinggir sawah. Pinggir sawah ya? Kira-kira jam 16.30-an ya saya ada bayi memang dibawa oleh bidan dari bidan desa tersebut beserta dengan dari aparat dari polsek yang ngantar ke sini jam 4:30 Pak. Kondisi bayinya sehat bagus. Ya kita lakukan pemeriksaan di sini tadi untuk berat badan kita ukur, lingkar kepala, lingkar dada, panjang badan kita ukur di sini. Dan juga tadi kita berikan juga imunisasi yang pertama HBM. Itu saja tadi Pak, karena nggak lama di sini ya. Kasus pembuangan bayi yang diduga oleh orang tuanya ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan kasusnya sudah ditangani oleh unit PPA Polres Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Puluhan rumah di Desa Suryanen, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang masih terendam banjir dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Banjir yang merendam perkampungan warga ini terjadi akibat luapan Sungai Cilemer setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi beberapa hari terakhir ini. Wilayah Suryanen merupakan salah satu langganan banjir di Kabupaten Pandeglang karena letaknya yang berada di pinggir sungai. Bahkan sejumlah warga sudah membuat rumah panggung agar mereka tetap bisa bertahan saat terjadi banjir. Meskipun demikian, aktivitas warga tetap saja terganggu. Aktivitas warga seperti memasak pun harus dilakukan di tengah genangan banjir. Warga saat ini juga mulai kesulitan mendapatkan air bersih karena tergenangnya sumur warga. Dari tadi aja sekitar kira-kira jam 1 habis dahor. Tapi hujan mah kan dari kemarin ya. Kemarin itu 1 hari sampai tadi kan hampir 1 hari. Oke. Nah Pak, ini untuk ketinggian banjir sendiri kira-kira berapa sentimeter Pak? Yang udah-udah apa yang sekarang? Yang sekarang Pak? Yang sekarang kurang lebih bangsa 80-an lah. 80 cm ya. Ini kira-kira berapa rumah di sini Pak yang terendam? Di sini kalau 2 RT ini kan 97 rumah? Iya, 97 rumah. Sehari terus malam semalam. Hujan. Tapi ini juga airnya terus naik, nggak ada hujan juga. Ini dari air dari sungai mana Bu? Dari Sungai Cilemer. Dari kiriman dari mana tuh sungai mana nggak tahu Ibu ya. Ini biasa banjir? Biasa. Banjir? Udah biasa ya? Banjir biasanya kan tahun baru tuh banjir. Tapi enggak ini
baru ini nih banjir. Warga khawatir ketinggian air akan terus bertambah karena diperkirakan curah hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.